Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يحيى قيوم برحمتك نستغيث. يحيى قيوم برحمتك نستغيث. يحيى قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang duduk di rumah Allah, yang selesai duduk di rumah Allah, ya alhamdulillah, nikmat yang tidak dapat dibeli. Tidak dapat dibeli dengan jutaan ringgit. Duduk di rumah Allah, nikmat yang tidak dapat dibeli. Berapa ramai orang yang tersekat dari nikmat duduk di rumah Allah. Duduk, subhanallah, setelah menunaikan solat fardu, ya, duduk sejenak. Hari ini kita akan bincang ayat ni baca imam tadi, ya. Dah lama kita tak bincang ni ayat 245, ayat 254, maaf, 254. 255 ayat kursi. 254 ayat tentang infak. Tentang infak. Halaman 42, ya. Halaman 42. Ayat sebelum ayat kursi. Ya ayyuhallazina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان. Ya ayyuhallazina amanu, yang disuruh orang yang beriman, ya. Allah menyeru orang yang beriman. Kenapa disuruh? Karena sayangnya Allah, sukanya Allah kepada orang beriman. Orang mulia itu, orang beriman itu mulia pada sisi Allah. Nida'ut tasyrif, Allah memuliakan orang itu. Macam pemimpin negara, ya, dipanggilnya fulan bin fulan katanya. Kenapa dipanggil? Kenapa ke bawah dulu panggil contohnya? Karena orang itu ada kedudukan pada sisi Allah. Ada status, ada kedudukan. Ini pun ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Anfiqu, berinfaklah. Berinfaklah. Infak pun sudah jadi bahasa Melayu, ya. Infak sudah jadi bahasa Melayu. Berinfaklah mimma razaqnakum. Infaklah rezeki. Min tu sebahagian, ya. Sebahagian mungkin 10%, mungkin 5%, mungkin lebih. Tapi yang wajibnya 10% tu, ya. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah rezeki yang diberikan Allah min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum ajal tiba. Kalau dalam surah Al-Munafiqun, sebelum ajal tiba di sana. Orang yang malas berinfak, bila tiba ajalnya nyesal. Ya Allah, sambunglah nyawa dulu, saya nak berinfak nih. Tengok dalam surah Munafiqun, ya, sambungannya dalam surah Munafiqun. Subhanallah. Orang yang malas bersedekah, bila datang ajal
dia nak sambung ajalnya. Orang yang malas ke masjid, bila datang ajal, dia nak sambung ajalnya. Itu dalam surah Al-Mu'minun ya. Khas tentang infak ni dalam surah Al-Munafiqun. Juz 28. Halaman cantik nomornya 555. Cantik nomornya ya, 555. Ayat 2 terakhir, second last. Wa anfiqu. Tapi di atasnya ya ayyuhallazina amanu dulu ya. Sebelum wa anfiqu tu, ayat sebelumnya ya ayyuhallazina amanu dulu. Kita lihat ayat 10. Wa anfiqu. Baca sama-sama ya ayat 10 sampai habislah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اللهم آمنا بك fazidna imanan ba'da iman. Wa anfiqu, berinfaklah, belanjakanlah hartamu itu mimma razaqnakum, sebagian yang diberi rezeki ya, diberi rezeki oleh Allah. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum maut datang. Selagi cepat dia berinfak, selagi semakin besar nilainya. Orang yang muda berinfak besar nilainya. Umur 20-an diberinfak, umur 30-an dibandingkan dengan umur 60-an, 70-an, 80-an, semakin ke penghujung usia semakin rendah nilai infaknya. Dekat sang ajal, dah sakit teruk, lagilah kurang nilainya. Semakin dekat ajal, nilai infak semakin ringan. Tidak sama ya. Dia masih sehat, dia berinfak, besar nilainya. Padahal sudah tak sihat, dah selalu masuk ripas, masuk JPMC, baru kan bersedekah, rendah nilainya. Subhanallah. Wa anfiqu, berinfaklah min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum maut sampai. Fayaqul, Anda pasti menyesal. Fayaqul itu yandam, yani yatamanna, yandam. Anda pasti menyesal. Rabbi laula akhartani, ya Allah sambunglah nyawaku sedikit ya Allah. Saya nak transfer saja 5 minit depan, 10 menit dapat. Dia ada kredit card, ada card bank. Transfer saja 5 menit boleh tertransfer. Sambunglah sekejap. Laula akhartani ila ajalin qarib, sambunglah nyawaku sekejap ya Allah. Berapa menit saja, hitungan menit saja. Fa asaddaq, saya ingin bersedekah, saya ingin transfer. Wa aku minas salihin, semoga aku tergolong orang yang saleh. Kenapa dikatakan salihin? Kenapa dikatakan salihin? Tujuan kita hidup ni, ramai orang tak tahu tujuannya. Tujuan orang beriman hidup beramal saleh. Tujuan orang hidup beramal saleh. Anak-anak disekolahkan, sekolah menengah, universiti, apa tujuannya? Supaya menjadi anak yang saleh. Tujuan hidup untuk membentuk anak yang saleh. Tujuan mengajar, kenapa anak-anak diajar di sekolah, di universiti? Liyusbih fardan salihan, supaya dia menjadi anak yang saleh, individu yang saleh, rakyat yang saleh. Rakyat yang saleh, warga negara yang saleh, pemimpin yang saleh. Tujuan hidup mencapai kesalehan, saleh. Bacalah mana-mana ayat. Dalam ayat surah Mu'minun saat itu juga, dalam ayat surah Sajadah yang kita sentuh itu juga. Dalam surah At-Tin baru beberapa hari yang lalu kita bincang,
illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman, amal saleh. Katanya semua manusia itu akan jatuh terpuruk sedalam-dalamnya, tsumma radadnahu asfala safilin, dalam surah At-Tin ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita lihat dalam surah Al-Asr yang paling pendek ya. Boleh kita baca suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah. Begitu juga illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman, amal saleh. Tapi suratul Asr ditambahnya wa tawasaw bil haqq. Mesti yang kebenaran agama itu mesti dicakap, mesti disampaikan. Orang karena faham. Bila orang sudah faham, orang yang tahu disalahkan nanti. Kenapa tak sampaikan? Wa tawasaw bil haqq, sampaikanlah kebenaran agama itu supaya orang paham. Wa tawasaw bis sabr, sabar menyampaikannya. Perlu sabar. Kalau tidak, masa mana nak sampaikan kalau tidak ada sabar ya? Yang jelasnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dalam Quran semuanya amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat. Jadi balik kepada ayat halaman 555 tadi, orang itu ingin dipanjangkan usianya supaya dia berinfak. Wa akum minas salihin, aku ingin tergolong orang yang saleh. Tadi pun imam berdoa pas salat ya, wa syarikna fi du'ais salihin katanya. Ada doa imam tadi. Jarang dibaca ya. Wa syarikna fi du'ais salihin. Ya Allah, kami ingin tergabung, termasuk dalam doa orang yang saleh. Karena orang yang saleh setiap salat berdoa, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bila orang itu saleh, satu dunia mendoakannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bila orang itu saleh, satu dunia mendoakannya untuk selamatlah kami semuanya ya Allah dan semua hamba-Mu yang saleh. Itu maka tujuan hidup mencapai kesalehan. As-salah hanya bukan as-salah salat ya, itu lain lagi. As-salah juga, tapi dibedakannya. As-salah itu salatun, salat. As-salah kesalehan. Tujuan hidup menjadi individu yang saleh, menjadi umat yang saleh, menjadi suami yang saleh, menjadi istri yang saleha, menjadi anak yang saleh, warga yang saleh. Subhanallah. Doa tadi cantik ya. Wa syarikna fi du'ais salihin. Ya Allah, kami ingin tergolong dalam doa orang yang saleh. Artinya bila orang itu mendoa tentang kesalehan, kita masuk di dalam. Subhanallah. Baik. Balik kepada ayat 254 tadi yang dekat dengan ayat kursi. Kita minta kepada Allah, Allah menyeru kita untuk berinfak sebelum datangnya hari pembalasan. Kalau dalam surah Munafikun, sebelum ajal tiba. Dua-dua kena baca. Di hari kiamat, orang yang rajin berinfak tergolong di dalam 7 golongan yang selamat. Tergolong di dalam 7 golongan yang selamat. Dah selalu disebut ya, 7 golongan yang selamat. Pertama apa? Pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang adil, imam adil. Yang kedua, orang yang taat dari kecil dididik bapaknya. Mak bapaknya mendidiknya dari kecil jadi anak yang saleh. Yang ketiga, orang yang bersahabat karena Allah, berjumpa karena Allah, saling menolong, saling membantu karena Allah. Yang kelima, orang yang berinfak tadi ya, infak, rajin berinfak. Yang keenam, orang yang memelihara diri dari godaan orang yang buat jahat, wanita yang buat jahat. Yaqul inni akhafullah. Yang ketujuh, orang yang bangun dia pukul 3, pukul 4, 3:30 nangis, dia keluar air matanya. Mikir-mikir, ini saya ni saleh atau taleh?
Dalam bahasa Arabnya opposite soleh ini taleh. Tukar sod dengan to, dah jadi perkataannya sudah berlawanan. Tapi orang Melayu tak pakai lagi. Nah, jadi kalau kita tidak tahu opposite perkataan itu, berarti kita tidak paham perkataan itu. Baru kita paham dengan mantap, dengan betul, tahu opposite-nya. Nah, saleh lawannya taleh. Taleh yang tidak bisa lah. Baik, tengok di sini min qabli ayatiya, sebelum datangnya yaum hari kiamat, la bai'un fihi wala khullah. Di sana tidak ada guna duit lagi. Wala khullah, tidak ada guna tolong menolong lagi. Wala syafa'ah, tidak ada bantu membantu lagi di sana. Wal kafiruna humuz zalimun, orang yang kafir itu zalim. Kenapa dikaitkannya kafir dengan sedekah? Karena hidup ini perjuangan, pengorbanan. Kita bertembung dengan musuh Islam yang disebut dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Manusia ini dalam Fatihah 3 golongan. Yang bisa satu aja, an'amta alaihim. Itulah yang saleh itu. Itulah yang saleh. An'amta alaihim. Yang tidak bisa 2, maghdubi alaihim dhalin. Yang 2 ini senantiasa siang malam memikirkan macam mana supaya Islam ini hancur. Macam mana supaya masjid lengang. Macam mana supaya akidah umat itu diserang. Supaya virus masuk ke dalam hati orang itu. Supaya COVID tertanam dalam mindanya. Wah, susah nanti ini ya. Serangan bertubi-tubi. Era globalisasi lagi hebat. Orang itu menyerang. Kita diam saja. Tidur. Aneh. Wal kafiruna humuz zalimun. Kenapa dikaitkannya infak dengan kufur, kekafiran? Karena hidup ini 24 jam. 24 jam perang. Kalau orang tu tidak tahu dia peperangan, berarti dia tidak tahu situasi, tidak tahu kondisi, tidak tahu status. Status kita berhadapan dengan orang kafir. Perlu infak. Anak yang terlantar kuliah perlu dibantu. Sekolah yang terbengkalai perlu dibantu. Mak Tafiz perlu dibantu. Itulah seruannya ini. Subhanallah. Kalau kita balik ke belakang sedikit, halaman 39, ayat infak itu sebenarnya mulai dari situ ya. Mulai daripada 244, 245. 244 itu memang tentang ayat perang. Wa qatilu fi sabilillah katanya. Ayo berperang di jalan Allah. Halaman 39 ya, ayat 244. Wa'lamu annallaha samiun alim. Kemudian baru ayat infak. Tapi ayat infak di sini ini manis ayatnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah katanya. Dia tak suruh sedekah, tapi suruh apa? Kasih pinjam duit sama Allah. Bila kita berinfak, macam kita kasih Allah pinjam duit nih, Pak. Ini bahasanya halus. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau minjamkan duitnya kepada Allah, nanti Allah akan beri pulangan yang berganda. Wallahu yaqbid wa yabsut. Allah yang menyempitkan rezeki orang itu, orang yang juga meluaskannya. Orang ini gajinya 500 sebulan. Ini gajinya 1000 sebulan. Ini 2000, ini 3000, ini 4000, ini tak berapa puluh ribu gajinya. Yaqbid wa yabsut. Disempitkannya rezeki orang itu, ada yang diluaskannya. Wa ilaihi turja'un. Kamu akan kembali kepada Allah, menyesal kalau tidak berinfak nanti. Jadi ayat di sini, siapa yang memberi Allah pinjaman? Jadi banyak dalam sejarah ya. Seorang sahabat nama dulu Abu Dahdah namanya, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah akan pinjam mesin kita ni kan? Ayatnya yang minjam.
Allah ingin meminjam duit kita? Iya, kata Rasulullah. Kata sahabat tuh, Allah kan kaya, Ghani, Hamid. Kalau Allah cakap gunungnya jadi emas lajur. Jadi emas. Kun fayakun. Kenapa lagi yang mau pinjam? Kata sahabat yang bertanya tadi, tujuannya supaya kamu masuk surga, pulangannya untuk kamu. Oh, gitu ya. Jadi kalau saya berinfak, saya, istri dan anak masuk surga. Masuk surga, kata Rasulullah. Bah biseta katanya, saya ada 2 kebun, kekayaan saya ada 2 kebun, dua-duanya untuk Allah. Semangat dia. Kalau dengar jannah itu nak cepat. Saya ada 2 kebun ya Rasulullah, dua-duanya infak di jalan Allah. Dia bab jannah itu dia enggak teragak-agak dah. Sekali kalau kamu ada 2 kebun, 1 saja pun diinfakkan sudah dapat jannah, kata Rasulullah. Bah biseta katanya, baiklah, kebun saya itu ada A ada B. A ini yang terbaik, B ini yang the second one. A ini untuk Allah. Kalau gitu confirm kamu, istri dan anak dapat jannah, kata Rasulullah. Orang dulu responnya cepat ya. Nah, kalau kita lihat ayat di sebelah surah, di sebelah ayat ayat kursi halaman 44, itu balik cerita infak ayat 261 sampai ke belakang nanti itu cerita infak semuanya. Baik, kita baca satu ayat saja ya. Ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Contoh orang yang berinfak di jalan Allah, kalau dia infakkan sebiji rambutan contohnya, sebiji piasau, sebiji kembayau. Belum mesin kembayau lagi ya? Belum berapa? Belum 7. Diinfakkannya sebiji piasau 12 bulan setahun ya. Kalau diinfakkannya sebiji piasau kelapa, sebiji saja. Kelapa yang sebiji itu dia akan tumbuh katanya jadi 7 tangkai. 7 tangkai jadinya sebiji itu. Setiap tangkai 100. Jadi apa maknanya? 1 jadi 700. Seringgit jadi 700 ringgit. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian ada lagi yang seringgit jadi 1000. Seringgit jadi 1.000.000. According to the condition, sesuai dengan keadaan. Kalau orang semakin terdesak, semakin berhajat, semakin tinggi nilainya. Semakin diperlukan, semakin tinggi nilainya. Macam cakap tadi, semakin orang itu sehat dia berinfak, tinggi nilainya. Tapi kalau ada sakit-sakitan baru berinfak, rendah nilainya. Subhanallah. Cantik ya. Katanya satu biji jadi 7 tangkai, 1 tangkai jadi 100. Dia tak cakap 1 jadi 700. Dia suruh kita berpikir. Ada matematika di dalam. Ada perhitungan di dalam. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan orang yang dipilihnya. Wallahu wasi'un alim. Nikmat Allah itu sangat luas. Baik. Kita lihat lagi sedikit lagi penutup ayat dalam surah Muhammad. Tentang infak juga. Surah Muhammad. Surah Muhammad ini dekat dengan surah Fatah. Subhanallah. Halaman 510. 510. Safah 510 halaman 510. Ayat terakhir
the last ayat of surah Muhammad. Ha antum haula. Ha antum haula, ayat terakhir di bawah ayat 510 muka surat 510 halaman 510 ya ayat 38. Ha antum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Apa maksud ayat ini? Begitulah keadaan kamu, katanya. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah, diajak kamu berinfak. Tadi ayat dalam 254 tadi ya, anfiqu, berinfaklah. Kamu diajak berinfak fi sabilillah, faminkum may yabkhal. Karet ya katanya. Yabkhal, bakhil. Tak mau keluar sen, Pak. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Kalau dia karet, kikir terhadap dirinya. Karena satu jadi 700 dia tidak mau. Satu jadi 1000 tidak mau. Satu jadi 1.000.000 tidak mau. Subhanallah. Orang yang kikir itu katanya kikir terhadap dirinya. Dia tidak mau untung, tidak mau Allah pinjam duit dia, Allah nak kasih balasan yang besar. Balasan Allah ini kalau baca ayat lain, surah lain, hadis katanya, bila kita berinfak, pertama ganjaran itu digandakan. Yang kedua, orang itu akan dapat doa malaikat. Malaikat mendoakan orang yang berinfak, ya Allah, gantikan harta orang ini, ya Allah. Allah ma'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan harta orang ini. Malaikat berdoa, pasti kabul. Jadi kalau dia kasih 10 ringgit, Allah kasih 10 gantinya, Kak. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ghani, kaya. Orang itu akan mendapat pulangan yang besar. Kemudian dalam hadis juga dikatakan, orang itu akan dijauhkan daripada mara bahaya dan penyakit. Rezekinya akan diberkati Allah, akan diluaskan Allah. Masalah hidupnya akan selesai. Itu dalam surah Nuh. Ada dalam surah Nuh tentang hikmah berinfak. Mungkin tak sempat ya. Yang jelasnya kalau kita buka saja juz halaman Alif Lam Mim sesudah Al-Fatihah sudah ada ayat infak di sana. Ayat nomor 3. Ayo kita baca Alif Lam Mim suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak termasuk sifat-sifat muttaqin. Berinfak termasuk sifat ahlul jannah. Banyak lagi ayatnya lain. Kalau kita nak sorot semua ayat infak mungkin seminggu kan? Seminggu mungkin. Tapi yang tak dapat semuanya, ambillah mana yang dapat. Satu hari Rasulullah menanya sahabatnya. Ini Rasulullah ini hebat. Ditanya sahabatnya, siapa yang suka menyimpan harta orang lain daripada harta dirinya sendiri? Ayyukum yuhibbu mal warisihi. Siapa di antara kamu yang suka harta waris bukan harta dirinya? Siapa yang suka harta orang lain daripada harta miliknya? Kata sahabat, mana ada? Semua orang suka hartanya. Pertanyaannya apa? Siapa yang suka harta orang lain daripada harta miliknya sendiri? Kata sahabat, adalah. Semua orang suka harta miliknya sendiri, tidak suka sama harta orang lain. Salah, kata Rasulullah. Harta kamu yang kamu simpan di bank, di account itu orang lain punya. Kalau kamu mati sekarang, orang lain ambil alih nanti. Harta kamu yang kamu infakkan waktu kamu sehat, waktu kamu masih normal, itu kamu punya kamu. Yang kamu simpan itu bukan punya kamu. Tapi kamu suka yang itu, infak tak mau katanya.
cara Rasulullah meyakinkan sahabat. Rasulullah satu hari keluar rumah. Di rumah ditinggalkan ada kambing baru disembelih seekor. Balik ke rumah, tanyanya pebiniannya, Aisyah, kambing tadi mana? Dah habis semua, dah saya infakkan kecuali tulang yang ada dagingnya sedikit saja. Kata Rasulullah, yang diinfak atau yang kekal? Yang kekal itu yang akan habis. Kata Rasulullah, yang dibelanjakan, yang diinfak itu untuk kita. Yang kita makan nih untuk kita tandas nanti katanya. Begitulah ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Amin rabbal alamin. Bagus juga dibaca Imam ayat ni ya. Jadi ada menu baru ya. Bukan cerita-cerita yang ada terkait dengan yang tak ada kaitan dengan infak ni. Infak ni bagus sekali ya. Mudah-mudahan kita jadikan Allah sebagai orang yang ahlul infak supaya dapat doa malaikat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ja'alna minal muqimin as-salah. Allahumma ja'al minal munfiqin. Allahumma ja'al minal munfiqin. اللهم اجعلنا من المنفقين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم شاركنا في دعاء الصالحين. اللهم شاركنا في دعاء الصالحين يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. تقبل الله منكم.